Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari sebuah metode untuk mudah membaca kitab. Ini namanya metode Tashil Tullab dari Dayah Tuan Pondok Pesantren Mudi Mesra Samalanga. Jadi ini ada beberapa pertemuan untuk mudah memahami kitab. Yang pertama dibahas di sini tentang kalam. Kalam, apa itu kalam? Kalam ialah al-kalamu wal lafdhu murakkabu mufidu bil wada'i. Secara bahasa nahwu kita katakan kalam ialah lafaz yang tersusun berfaedah dengan sebab dikasatkan. Maka contoh kita bilang qoma zaidun, berdirilah si Zaid, itu sebagai kalam. Ketika telah berdirilah si Zaid, maka dia sudah berupa lafaz zaidun, koma kan lafaz murakab, itu dua kata ataupun lebih, mufid dapat dipahami oleh orang lain, dan bil wada'i ini terjadi dua pemahaman. Ada yang mengatakan bil wada'i ini dengan berbahasa Arab, ada juga bil wada'i ini dengan kasat. Di dalam kitab Abi Najah dicantumkan seperti itu. Jadi secara kesimpulan, kalam ini ialah susunan kalimat yang memberi pemahaman. Ketika kita mengucapkan sebuah perkataan, orang yang mendengar ucapan kita itu langsung paham. Maka itu dikatakan kalam. Kalimat terbagi tiga. Kalimat ini ialah perkataan yang tunggal. Perkataan yang tunggal itu kalimat. Sedangkan kalimat bagi tiga. Pertama, ini kalimat. Pertama isim. Isim ini mudah kita pahami, itu kata benda. Ataupun kata sifat. Ataupun ya lebih mudah lagi, setiap yang dapat kita pegang itu namanya isim. Contoh, babun, pintu. Tidak, pintu, ketika pintu bisa kita pegang maka ada isim, ya kan? Ataupun qalamun, pulpen, qalamun isim. Maka isim ini merupakan kata benda atau kata sifat. Yang kedua fiil. Di sini fiil ini merupakan kata kerja, kata pekerjaan. Contoh daraba, memukul, memanjat, pergi, membunuh. Setiap ada pekerjaannya maka itu dinamakan kalimat fi'il. Yang ketiga huruf. Huruf ini yaitu kata bantu. Berarti huruf jar, huruf penasab, huruf rafa, huruf jazam nanti ya. Itu dia. Selanjutnya ada sekurang-kurang kalam. Sekurang-kurang kalam, aqallul kalami, sekurang-kurang kalam itu bisa terbentuk daripada isim berjumpa dengan isim. Contoh, as-siwaku mustahabun. As-siwaku ini merupakan isim, satu isim. Mustahabun juga satu isim. Jadi as-siwaku mustahabun, isim dan isim. Maka ini juga tergolong kalam. Siwa itu dituntut sunatkan. Ataupun yang kedua, sekurang-kurang kalam yaitu isim berjumpa dengan fiil. Contoh di sini. Yajuzu isti'malu. Yajuzu ini merupakan fi'il, sedangkan isti'malu ini merupakan isim. Jadi fi'il dengan isim itu boleh. Itu bolehlah, artinya bolehlah memakai, ya kan? Ataupun yang ketiga isim berjumpa dengan fi'il dan huruf. Lagi contoh, la yastaqbilu syamsa. La ini merupakan huruf, yastaqbilu ini merupakan fi'il mudhari', sedangkan asyamsa ini merupakan isim. Maka sekurang-kurang kalam kesimpulannya boleh isim berjumpa dengan isim, boleh isim dan fi'il, boleh isim tambah fi'il tambah huruf. Jadi ini merupakan, ini sudah kalam karena dapat memahamkan semuanya. Tapi kalau yang tidak dapat memahamkan dan tidak mufid,
yang tidak berfaedah bagi orang lain, maka tidak dikatakan isim, itu tidak dikatakan kalam. Tidak dikatakan kalam. Kenapa? Karena dia belum bisa memahamkan, belum mufid. Ya kan? Karena di dalam kitab di dalam Alfiyah bin Malik dikatakan kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalam kami lafzun itu lafaz mufidun yang berfaedah, lafaz yang berfaedah. Kalam kami ya, seperti istaqim. Itu dikatakan dalam Alfiyah bin Malik. Contoh di sini ialah in kharajal waktu, maka ini tidak dikatakan kalam. Tidak bisa dinamakan kalam jika keluarlah waktu, artinya karena tidak memberi pemahaman ataupun mesti membuat si pendengar bertanya-tanya. Kan betul ketika kita katakan in kharajal waktu, jika keluarlah waktu. Jika waktu keluar, maka orang yang mendengar ucapan kita masih bertanya-tanya apa yang maksudnya itu. Maka bertanya-tanya, ketika bertanya-tanya, maka kalimat ini tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Sedangkan yang teks 3 ini, as-siwaqu mustahabun, yajuzu isti'malu, dan la yastaqbilu syamsa, ini sudah tergolong kepada kalam karena dia sudah berupa lafaz murakkab, mufid, dan juga wadai, dapat berfaedah untuk orang lain. Mungkin kali ini dapat kita pahamkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.